Jadi yang pertama lewat sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu. Supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri Bu. Saya ajarkan satu. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat. Kalau ibu mau belajar lebih detail, ikuti kajian kami di fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkan semua dalilnya, insyaallah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini, dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamat lah Bu. Alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis menopause dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat, sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir, semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39-nya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis. Kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik Bu, umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153, paling kanan sebelah bawah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama nggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hei, kalau kamu punya masalah jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman gak? Kata Allah, yakin gak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh, datang pada saya minta lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman, tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jama', perintah jama'. Wasta'inu, wasta'inu, itu bentuk perintah. Wasta'inu, bentuk perintah.
wasta'inu. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah. Pertama, sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu, terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri, istighfar, nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat, datang ke masjid, sholat duha minta. Tahiyatul masjid minta sekarang. Sabar, ini sabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar, ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan Bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan, tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul, karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu, bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya, ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban, ujian, masalah kalau dia nggak mampu. Artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not? Kamu yang bisa. Nah sekarang wassalah, setelah terima itu, tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya, bikin status. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya Allah, saya sekarang punya masalah. Saya ingin bermohon kepadamu. Saya ingin minta kepadamu ya Allah. Saya mohon ya Allah. Maaf Bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Nah, ibu ingin robah kalimatnya, minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka. Iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri. Iyyaka na'budu wa sekarang saya bacakan hadis qudsinya, tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jalla, seketika Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ibu ingat baik-baik Bu ya, ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam sholat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah langsung menjawab athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintah. Dan hamba minta, ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam begini. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Gak usah dilafadzkan. Sertakan ibu punya masalah apa. Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau sholat, Nabi SAW kalau sholat, itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti Bu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti, mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga, minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka, mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Hudzaifah al-Yamani pernah sholat di belakang Nabi, begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sholat di belakang Nabi, begitu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi, begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu nggak sadar, enak salat dengan Nabi itu. Nyaman. Kalau baca ayat surga seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa berdoa, jadi nggak sadar. Rakaat pertama 100 ayat aja Al-Baqarah. Ya, kadang-kadang lewat ke Ali Imran. Pernah rekornya 5 juz 4 halaman, An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya, walaupun besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya. Karena merasa ini kapan rukunya gitu, sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah, saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak Bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu, Allah ajarkan satu lafaz, kalau lafaz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya, insya Allah. Masih ada waktu? Oh ya, kalau masih kita bahas ya. Masih. Ada sesi mau jawab pertanyaan dulu, diskusi dulu, atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya. Baik, kalau kita sampai jam 10, saya jeda sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafaz yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Bu, nanti Ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan, juga dalam kajian fikih salat saya bahas dengan detail. Di sini singkat saja, singkat padat. Ihdina itu, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami jalan, berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah, jamaknya hudan. Ihdina, berikan kami hidayah, berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan Bu, terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat. Ihdina dari kata hidayah, hudan, berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan, bisa jalan menuju kemudahan, bisa kesuksesan, bisa petunjuk, banyak. Kalau dikumpulkan namanya hudan, hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan, karena di Quran ada semua. Solusi ada, petunjuk ada, kemudahan ada. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Isi Quran semua hudan. Di situ ada solusi, di
di situ ada petunjuk, di situ ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu, kalimatnya dikatakan fi'il amr lit talab, permohonan dalam bentuk kalimat permintaan. Ihdina, berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah, berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok, Bu. Langsung ke tujuan. Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung, kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan 9, kelokan 7, kelokan 8. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi, tapi dilempar-lempar. Sini dulu, berkelok. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa nggak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah. As-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada 4 golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang jujur siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Para nabi dulu berdoa, ya Allah, saya ada masalah, dikabulkan. Kita minta ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit, berdoa, dikabulkan. Kita sakit, dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian, dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak, kita ada ujian dengan anak, minta, dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri, seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Ada syuhada, berdoa, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Orang soleh berdoa, minta, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Jadi jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah. Ada jemaah kesasar, lupa maktab. Kemudian ingin balik, nggak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Datang kepada askar, dia tunjukkan gelangnya. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Bikin gelang. Askar nggak bisa bahasa Indonesia. Dikasih bahasa Arab gak paham-paham. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk, dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus, jangan belok-belok. Kalau belok nanti engkau tersesat atau dicaci maki orang. Maghdub ya dicela orang. Dhalin tersesat, kan? Jangan dicela, jangan sesat, lurus. Tapi kalau dalam berdoa dalam sholat minta di hati hadirkan. Jelas ya?